kembali lagi menemani adik-adik semuanya untuk bersama-sama kita mau belajar tentang tokoh Alkitab. Kita mau mendengarkan cerita tokoh Alkitab. Adik-adik boleh duduk yang manis dan siapkan Alkitabnya, karena setelah ini Mbak Dita mau putarkan sebuah video. Oke, sudah siap melihatnya? Selamat menyaksikan. Cerita tokoh Alkitab kita minggu ini diambilkan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Setelah Deborah wafat, bangsa Israel kembali menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka kembali menyembah kepada Allah lain. Lalu Tuhan menyerahkan bangsa tersebut kepada orang Midian. Selama 7 tahun lamanya, orang Israel ditindas oleh orang Midian. Sampai-sampai orang-orang Israel harus bersembunyi di dalam gua-gua. Setiap kali para petani Israel akan menanam hasil tani mereka, datang orang Midian untuk merampas semua pertanian mereka, sehingga orang-orang Israel hidup di dalam kesusahan. Kemudian berserulah bangsa Israel kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mengutus seorang hakim bernama Gideon. Gideon adalah seorang petani gandum. Suatu hari, malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan menyuruhnya untuk menyelamatkan bangsa tersebut dari penindasan bangsa Midian. Gideon pun membulatkan hati untuk menuruti kehendak Tuhan itu. Hari peperangan pun tiba. Sebelum berperang melawan orang Midian, Gideon memohon petunjuk lewat guntingan bulu domba kepada Tuhan. Jika Tuhan benar-benar akan menyelamatkan orang Israel, maka bulu domba yang akan ditaruh itu akan menjadi basah karena embun. Tetapi tanah di sekitarnya akan tetap kering. Dan benar saja, bulu domba itu basah, namun tanah di sekitarnya tetap kering. Gideon memantapkan hatinya untuk maju berperang. Dia membawa sekitar 32.000 pasukan Israel. Namun Tuhan berfirman untuk mengurangi pasukan Israel. Tuhan tidak mau kalau orang Israel merasa sombong karena kemenangan yang akan mereka dapatkan. Maka Tuhan memerintahkan untuk mengurangi jumlah pasukan tersebut. Gideon menyuruh supaya rakyat yang takut berperang untuk segera pulang. Maka pulanglah sekitar 20.000 orang. Kemudian Gideon menyuruh lagi pasukannya yang lain untuk minum di sungai. Barang siapa yang minum dengan cara berlutut dan langsung minum dari sungai, tidak boleh ikut dalam peperangan. Sementara yang minum dengan cara berlutut dan menggunakan tangannya boleh untuk ikut berperang. Akhirnya, dapatlah hanya sekitar 300 orang yang minum dengan cara berlutut dan juga menggunakan tangannya. Dengan jumlah 300 orang tersebut, Gideon maju dalam peperangan. 300 pasukan tersebut
diberi senjata dengan menggunakan sangkakala, obor, dan juga buyung kosong. Pada malam hari, 300 orang itu sudah bersiap-siap sampai tanda dari Gideon diberikan. Mereka bersama-sama meniup sangkakala, memecahkan buyung kosong dan juga berseru, "Demi Tuhan dan demi Gideon." Melihat kejadian tersebut, pasukan Midian yang sedang berkemah menjadi takut dan juga panik. Mereka menjadi kacau dan lari ketakutan, dan akhirnya pasukan Midian beserta para rajanya berhasil dikalahkan. Itulah video tentang siapa tadi? Tentang tokoh Gideon. Iya, betul banget. Hari ini kita sudah sama-sama belajar tentang tokoh Gideon. Yang pertama yang Mbak Dita mau ingatkan untuk adik-adik semuanya tentang jangan ada Allah lain di hadapanku. Kita tidak boleh menyembah sesuatu yang lain. Kita cuma boleh menyembah Allah atau Tuhan Yesus. Pintar banget. Nah, yang kedua, kita harus ingat-ingat sebagai anak Tuhan yang baik, kita tidak boleh sombong ataupun congkak. Seperti tadi Tuhan sudah mengutus Gideon dan juga bangsa Israel dari yang banyak sekali jadi cuma 300 orang, itu karena Tuhan tidak mau bangsa Israel menjadi bangsa atau orang-orang yang punya sifat sombong dan juga congkak. Oke adik-adik, itu yang perlu kita sama-sama untuk selalu ingat-ingat. Nah, itulah cerita tokoh Alkitab kita minggu ini. Adik-adik tetap sehat dan juga tetap semangat karena di minggu yang akan datang mau sama-sama belajar tentang tokoh Alkitab yang lain. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.